Oke. Nah, berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan kita ya, yaitu berkaitan dengan skema dari fraud ya, atau juga eh, bentuk-bentuk ya, penerapan modus dari yang namanya fraud tersebut ya. Jadi dalam topik ini akan kita definisikan beberapa tipe-tipe dari fraud dan juga hubungan antara fraud yang satu dengan yang lainnya. Kemudian juga akan kita lihat ya bagaimana eh, yang dikatakan dengan fraud triangle, ya, fraud triangle teorinya. Kemudian juga akan dilihat ya bagaimana skema-skema fraud yang dilakukan oleh karyawan dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga akan melihat ya bagaimana tipe-tipe vendor melakukan fraud ya, dan juga hubungannya antara satu dengan yang lainnya ya. Kemudian juga melihat ya, atau juga mengidentifikasi bentuk-bentuk fraud yang dilakukan ya, berupa pencurian ya, dan hubungannya antara fraud pencurian ini dengan yang lainnya. Kemudian juga menjelaskan ya bagaimana yang dikatakan dengan proses money laundering ya, atau juga proses pencucian uang, dan juga modus-modus operandi dasar ya dari money laundering tersebut, dan juga menjelaskan ya bagaimana aktivitas kriminal ya yang dilakukan pada kelompok-kelompok grup. Ya, pada pertemuan sebelumnya sudah kita lihat ya bagaimana grup-grup tersebut terbentuk dari organisasi keluarga. Kemudian juga menjelaskan ya bagaimana peranan dari fraud tersebut ya, hubungannya kalau berhubungan dengan kelompok teroris ya. Nah, ini dalam literatur 2015 ini bahwasanya pada chapter ini gitu ya, ini akan kita lihat ya perbedaan fraud tersebut, dan juga mendiskusikan dalam chapter sebelumnya ya bagaimana mengembangkan dari fraud tersebut dan menghipotesakan ya skema-skema dari fraud tersebut, dan juga mendefinisikan teorinya ya, dan difokuskan pada chapter ini ya kita lihat cakupan dari fraud tersebut gitu ya. Nah, fraud tersebut gitu ya, dalam hal ini ada 3 tipe gitu ya. Jadi ada tiga tipe fraud gitu ya. Yaitu pertama adalah korupsi atau disebut dengan corruption. Yang kedua adalah aset misappropriation ya, atau juga disebut dengan penghilangan aset ya, atau penggelapan aset. Jadi korupsi bisa, penggelapan aset bisa. Kemudian juga adalah fraudulent, curangan gitu ya. Jadi kecurangan atas penyajian laporan keuangan ya, fraudulent financial statement ya. Nah, ini terlihat sebagai berikut. Nah, inilah dia tipe fraud ya, atau pohon fraud. Nah, pohon fraud itu 3 tadi ya, yaitu occupational fraud ya, external fraud, dan juga individual fraud ya. Jadi kalau bersifat cakupan fraud itu tadi 3 tadi gitu ya. Corruption ya, kemudian penggelapan atas aset, aset misappropriation, dan juga penggelapan atas keuangan ya, atau disebut dengan financial fraud. Nah, sedangkan fraud eksternal itu asalnya dari pemasok ya, dari vendor, kemudian juga dari klien ya, atau pelanggan, atau juga yang lainnya. Sedangkan individual fraud, nah itu pencurian ya, atau juga kejahatan perorangan, atau juga disebut dengan uh, apa ya, penjahat kerah putih gitu ya. Nah, kalau dia dikatakan dengan corruption, ini adalah elemen dari fraud yang dalam hal ini mencakup ya di mana komitmen pegawai ya, terhadap keberadaan suatu organisasi gitu ya, dalam hal ini dipengaruhi atau juga berdampak terhadap yang namanya kode etik pegawai tersebut, dan berupa corruption di sini gitu ya, itu bisa yang sifatnya relatif ya, atas pembelian barang dan jasa, atau juga berkaitan dengan masalah harga, yang dalam hal ini dalam sudut pandang yang relatif juga. Nah, kemudian juga alternatif yang lain yang modus terjadinya dari corruption ini adalah purchasing agent ya. Jadi ada harga beli dari para agent gitu ya,
bisa berupa asset kickback, atau juga bisa berupa mendapatkan apa gitu ya, mendapatkan kickback ya, mendapatkan pengembalian lah gitu ya, tetapi pengembaliannya ilegal ya. Itu disebut dengan kickback ya, dari vendor ya. Jadi belinya 100 gitu ya. Belinya 100, kalau beli sama dia ya, maka akan ada pengembalian ya, fee. Nah, fee lah ya, dengan kata lain. Dikatakan dengan kickback ini fee, ya fee-nya misalnya 40 atau 30. Nah, itu adalah disebut dengan kickback dari vendor. Jadi contohnya itu ya bagaimana ini ya, pegawai ya itu melakukan transaksi rahasia ya kepada vendor ya yang ada di dalam perusahaan dan mendapatkan keuntungan atas transaksi itu. Nah, ini dikatakan dengan corruption ya. Jadi corruption itu bisa berupa kickback bentuknya. Oke. Nah, yang kedua itu adalah asset misappropriation atau disebut dengan penggelapan aset ya, menghilangkan aset atau juga mengkaburkan aset. Jadi elemen utama dari asset misappropriation ini ya berupa mengkonversi aset-aset itu untuk kepentingan pribadi, gitu ya. Ya, jadi bentuk penghilangan aset tersebut, gitu ya, dilakukan oleh pegawai. Bentuk nyatanya adalah mencuri, ya, steal on aset, atau juga meminjam sementara, gitu kan, meminjam sementara secara personal sehingga nantinya dalam kondisi tertentu dimiliki ya. Nah, ini banyak terjadi gitu ya. Jadi itu termasuk dari fraud. Misalnya mobil dinas gitu ya, dipakai ya kan, dipakai terus gitu kan. Nah, itu menunjukkan dipakainya bukan hanya untuk kepentingan dinas misalnya. Ya, tetapi untuk kepentingan ya di hari Minggu gitu kan, di hari Sabtu gitu kan, yang tidak berhubungan dengan dinas, maka itu dikatakan sebagai bentuk fraud juga, gitu ya. Jadi bentuk, atau juga meminjam laptop kantor, gitu kan, bawa pulang, ya, akhirnya nggak dikembalikan. Nah, itu merupakan dalam bentuk fraud juga, yang disebut dengan kategori fraud asset misappropriation. Nah, ini ya. Kemudian adalah fraud yang ketiga, ya bentuk financial statement fraud ya. Artinya di sini fraud berupa menyajikan laporan keuangan yang salah, gitu ya, yang tujuannya secara potensial berdampak kepada keputusan kreditur ya, dan juga keputusan pemangku kepentingan yang lain atas penyajian laporan keuangan. Misalnya pengakuan atas pendapatan ya. Jadi fraud pendapatan itu diakui gitu ya, itu apa ya, dalam hal ini ada pendapatan yang tidak diakui ya, atau juga belum cukup untuk diakui sebagai pendapatan, atau juga pendapatan yang sudah terjadi tetapi sengaja dihilangkan ya, atau juga disebut dengan revenue irregularities ya, penyelewengan pendapatan ya. Jadi mendapatkan dari pos pendapatan tersebut ya, itu ada yang diambil ya, atau juga yang dihilangkan ya. Nah, kemudian juga fraud eksternal tadi, gitu ya. Nah, inilah fraud eksternal yang berasal dari vendor tadi, gitu ya. Jadi fraud yang berasal dari vendor berhubungan dengan pelanggan, nah, itu ya, customer, client, ya, vendor, business partner, ya, atau juga general public. Nah, jadi bentuk-bentuknya apabila dilakukan oleh itu, maka disebut dengan external fraud, ya. Misalnya apa? Misalnya oleh pelanggan, ya. Nah, termasuk di sini oleh customer. Jadi customer membuka rekening, ya, dengan tujuan adalah memberikan informasi kredit palsu, ya, atau juga artinya di sini pelanggan pelanggan palsu. Misalnya kalau di bank, ya, ya kalau di bank itu disalurkan kredit pada karyawan fiktif, ya. Nah, itu adalah fraud, ya, adalah fraud eksternal misalnya. Atau juga vendor, ya, vendor mengirimkan mengirimkan berupa tagihan, gitu ya, tetapi tagihannya adalah palsu. Nah, itu maka dikatakan dengan fraud yang berasal dari vendor, gitu ya. Tapi ada kerjasama ya dengan orang dalam saja. Atau juga dengan bisnis partner. Jadi bisnis partner itu ada transaksi rahasia, gitu ya.
Ya. Jadi fokus dari chapter ini menjelaskan hal itu ya. Nah, itulah yang namanya eksternal atau juga individual fraud. Nah, sekarang cakupannya ya, cakupannya adalah occupational fraud scheme ya. Di sini adalah disebut dengan profile a typical processor ya. Jadi orang-orang yang melakukan fraud ini ya, itu berhubungan ya dengan apa ya? Fraud against employer generally ya, to prior criminal descent records ya. In many case ya, fraudulent is basically honest person ya. Jadi sini tipikal dari fraud itu adalah ya memang orang yang nggak terlihat gitu ya melakukan fraud itu secara sengaja ya, tampilannya seperti orang yang berdasi gitu kan, atau orang yang rapi tampilannya, atau orang yang menunjukkan dia seorang yang jujur ya, honest person. Jadi honest person di sini itulah nantinya dampaknya kepada keuangan ya, atau juga boleh dikatakan corruption ya. Ini. Kemudian juga skema fraud yang dilakukan oleh employee ya, employee fraud scheme. Jadi employee fraud scheme di sini bentuknya adalah bentuk korupsi yang dilakukan oleh pegawai dengan melakukan bid bridging atau juga dengan melakukan kickback. Nah, itulah ya pemberian fee gitu ya, yang di luar dari ketentuan. Misalnya apa? Ya, kalau biasanya diskon itu kan 2/10 N/30 gitu ya. Nah, itu praktik yang bisnis yang lazim gitu ya. Tetapi terjadi berupa bid bridging. Ya, bid bridging adanya janji gitu ya. Bid bridging, gitu. Janji. Ya, kalau Bapak beli sama saya, maka saya bisa kasih harga di luar diskon ya. Maka misalnya dikasih harga 40%, 10%-nya diskon, 30% untuk Bapak pribadi. Nah, itu adalah bid bridging ya, atau disebut dengan kickback. Kalau nggak beli sama saya nggak dapat. Nah, itu adalah employee corruption scheme. Nah, jadi memang di era pada saat ini gini ya, ini dituntut ya berkaitan dengan yang namanya moral hazard ya, atau juga integritas ya karyawan ya, dituntut ya untuk menghindari ini gitu ya. Jadi ini kita lihat pola-polanya ya. Jadi dikatakan dengan bid bridging atau juga kickback ya. Kemudian bentuk-bentuk dari asset misappropriation scheme berupa apa? Ya, berupa ini tadi revenue cycle fraud. Jadi siklus pendapatannya ada yang dihilangkan ya, atau siklus pendapatannya ada yang dikurangi ya, atau siklus pendapatannya ada yang ditambahi, bisa juga gitu ya. Jadi berbagai jenis ya model-model revenue skimming ya, scheme. Nah, ini dikatakan dengan revenue skimming scheme yang menggunakan apa ya, siklus dari pendapatan. Nah, ini sebenarnya banyak ya kalau mau diteliti yang menjadi disertasi gitu ya. Nah, ini peluang-peluang untuk diteliti begitu besar gitu ya. Isu-isunya banyak sekali. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan bahan-bahan ini ya sebagai variabel untuk disertasinya ya. Kalau mau meneliti yang namanya fraud ya. Jadi variabelnya bisa berupa dalam bentuk skema tadi ya, internal fraud atau juga external fraud. Ya, kalau dia internal fraud tadi bentuknya bisa berupa corruption ya. Variabelnya bisa corruption, bisa berupa misappropriation asset atau juga false statement, financial statement ya. Nah, jadi berkaitan dengan asset misappropriation scheme ya, itu tadi yang di level pendapatan lah ya. Kemudian juga skimming sales. Nah, sales skimming di sini meliputi atau juga mencakup ya terkait dengan penerimaan kas. Jadi metode skimming ini itu berdasarkan pada klasifikasi dari transaksi penerimaan kas ya. Kalau model sistem penerimaan kas yang online itu disebut dengan POS kan, point of sales, yang merupakan bagian dari SIA tetapi pada siklus penerimaan kas kan gitu ya. Jadi pada the point cash point of sales di sini, bahwasanya proses penerimaan kas itulah diambil ya. Jadi ada kas yang masuk kantong, yang nggak masuk kas perusahaan atau kas institusi, atau nggak masuk rekening direktur, atau nggak masuk rekening perusahaan. Ya.
Ya, misalnya itu tadi, itu namanya sales skimming scheme. Misal ya, jual kendaraan gitu ya oleh sales resmi, tapi transfernya ke rekening pribadi ya, atau ke rekening perusahaan, maka masuk kategori apa ya, fraud, yaitu fraud asset misappropriation scheme. Apanya ya? Dugaannya sebagai asset misappropriation scheme. Nah, jadi di media mana? Di media post tadi ya. Ya, point of sale scheme. Nah, ini juga sebenarnya banyak sekali gitu ya judul-judul, potensi judul untuk disertasi yang untuk diteliti yang belum banyak diteliti orang. Gitu ya. Jadi dalam bentuk post scheme di sini menyederhanakan atau juga membuat bukti fiktif gitu ya, atau juga membuat modus-modus penerimaan kas yang tertunda misalnya apa ya, misalnya dalam bentuk ini ya, dalam bentuk kalau dulu di dalam praktik akuntansi disebut dengan gali lubang tutup lubang gitu ya. Jadi ada penerimaannya sudah diambil tapi belum disetor gitu ya. Kapan disetor? Akhir bulan ya, awal bulan ditutupi dengan penerimaan yang lain. Nah, itu dikatakan dengan apa ya, modus post scheme. Nah, jadi post scheme di situ dilakukan oleh pegawai ya. Dalam hal ini memanfaatkan atas penerimaan kas ya. Ya, dalam hal ini melakukan penerimaan kas. Nah, bagaimana caranya mengeliminir terjadinya sales skimming scheme ini? Maka untuk mengeliminirnya sering-seringlah dilakukan yang namanya stop of name cash ya, atau juga sering-seringlah dilakukan yang namanya reconcile cash receipt and sales. Weight of internal control over cash receipt should be considered an invitation for employee still. Nah, itu caranya untuk mengeliminir peluang atas pelanggaran pengendalian internal atas post scheme ya. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau diskusikan, silakan. Terbuka untuk kita diskusikan. Ada? Sudah, silakan. Judul-judulnya banyak sekali ya yang bisa digali untuk diteliti ya. Nah, berikutnya kalau sudah kita jelaskan ya yang namanya scale skimming scheme, berikutnya adalah cash transmission scheme. Nah, jadi yang dilakukan ini ada gambaran ya, negotiate new cash check. Nah, jadi negotiate new cash check di sini berkaitan dengan apa ya? Penerimaan kas ya. Jadi modus-modus pencurian yang dilakukan dengan berbagai modus operandi ya. Kemudian diantaranya adalah check laundering. Nah, check laundering artinya pencucian cek. Jadi dalam hal ini pencucian cek artinya cek kosong ya. Jadi kriterianya ada pencurian atas cek atas pembayaran yang ditagihkan ya dengan menggunakan nama yang lain ya, atau nama palsu atau juga stolen identity ya. Jadi banyak bank ya, dalam hal ini pengendaliannya adalah dilakukan dengan cara mengkonfirmasi gitu ya, menelpon ulang kan kepada pihak-pihak yang tertera pada cek. Nah, ini biasanya menghindari yang namanya check laundering. Nah, jadi check laundering itu terjadi kalau konfirmasi tidak dilakukan. Ya, kemudian juga cash transmission. Cash transmission ini adalah modus operandi juga melakukan fraud, di mana cash transmission di sini meliputi ya pencurian atas kas, atas pengiriman uang dari satu individu ke individu lain melalui bank. Nah, jadi bentuk dari cash transmission di sini adalah dengan melakukan perubahan dokumen yang ditransfer. Ya. Tapi sekarang cash transmission scheme ini udah minim ya, karena pengendalian dari bank juga cukup kuat. Oke, kemudian juga account receivable fraud.
Nah, jadi bentuk cash remittance scheme diantaranya cash transmission account receivable ya. Jadi account receivable fraud ya, artinya terhadap piutang ya. Jadi terhadap piutang dilakukan yang namanya praktik lapping tadi gitu ya. Jadi yang dikatakan dengan praktik lapping itulah praktik klasik gitu ya, yang udah lama terjadi, banyak dilakukan gitu ya. Di mana praktik lapping di sini ya terkait dengan apa ya, perkiraan piutang yang harusnya sudah disetor ternyata belum disetor, uangnya dipakai dulu gitu kan, lantas di awal bulan baru ditutupi, seterusnya seperti itu. Bulan ini ya ada setoran dari pelanggan, dari karyawan 5 juta untuk pembayaran hutang, masuk rekening kas apa ya, kasir misalnya. Nah, masuk rekening kas kasir dipakai dulu oleh kasir 5 juta. Nanti awal bulan udah gajian baru ganti. Nah, itu namanya lapping gitu ya. Tapi lapping ini sekarang udah bisa diminimalisir dengan cara ya setoran dari pelanggan itu harus langsung setor ke bank gitu ya. Nggak ada lagi setor melalui kasir. Jadi kalau udah melalui kasir maka memungkinkan atau juga memancing terjadinya yang namanya fraud ya. Berikutnya adalah improper credit approval. Nah, jadi melakukan pemanfaatan ketidaklengkapan bukti-bukti. Nah, jadi improper credit approval. Jadi credit reviewer itu menjamin bahwasanya kualifikasi dari pelanggan atas berupa ketidaklengkapan yang diisikan pada dokumen persetujuan kreditnya. Ya. Nah, di sini dikatakan dengan modus improper credit approval. Ya, misalnya apa? Ya, manajer menyetujui penyaluran kredit ya seharga 100 juta misalnya ya. Dari 100 juta tersebut gitu ya, itu ada yang dalam hal ini disalurkan hanya 90 juta. Ya 10 juta bagi-bagi gitu kan. Nah, itu dikatakan dengan improper credit approval. Kemudian juga bentuk yang lainnya adalah improper credit to customer account. Ya, jadi ketidaklengkapan penyaluran kredit kepada saldo pelanggan tadi ya. Artinya saya minjamnya 100 juta tapi masuk rekeningnya 80 juta, 20 juta ya administrasi gitu ya kan. Nah, maka dikatakan dengan improper credit to customer account. Lalu modus operandi fraud yang lainnya adalah improper write off. Ya, ketidaktransparanan atas penghapusan piutang, kan? Atas penghapusan utang. Nah, dampaknya adalah ke siklus pengeluaran. Nah, di mana siklus pengeluaran di sini tidak lengkap ya, terkait dengan dokumen pembelian atau juga dokumen penggajian atau juga dokumen pembayaran lainnya. Jadi semuanya difiktifkan ya atau dikaburkan ya, dikatakan dengan expenditure cycle fraud ya. Kemudian juga improper purchase. Nah, jadi menggelapkan dokumen pembelian. Jadi menggelapkan dokumen pembelian bisa berupa menerbitkan purchase order palsu ya atau juga pembelian fiktif. Nah, itu dikatakan dengan improper purchase. Jadi dalam modus pembelian ya, artinya dipalsukan lah ya, mulai dari dokumen purchase requisition ya, kebutuhan bahan baku, kemudian order pembelian dipalsukan ya, kemudian dokumen penerimaannya dipalsukan atau juga tagihannya juga dipalsukan. Jadi berupa pemalsuan atas beberapa dokumen, nah, terutama dokumen pembelian. Kemudian variabel yang namanya fraud yang lainnya itu adalah misappropriation of petty cash. Nah, jadi mengkaburkan atau juga melakukan fraud atas kas kecil. Nah, jadi dana kas kecil ya dia nggak ngambil banyak, tetapi kecil-kecil aja. Ya hari ini 100.000, besok 100.000, tapi sebulan bisa 5 juta, kan? Nah, itu adalah pengkaburan atas dana kas kecil, bentuk dari yang namanya ini ya, Bapak Ibu ya, fraud. Oke. Kemudian bentuk yang lainnya adalah unauthorized payment, ya pembayaran yang tidak terotorisasi. Jadi kalau nggak ada persetujuan supervisor, nggak ada persetujuan
kabak keuangan dibayarkan, ya maka fraud namanya. Kemudian theft company check, yang melakukan pencurian cek, ya cek diambil ya dicairkan, ya maka itu fraud juga. Atau juga payroll fraud. Nah, bentuk dari payroll fraud di sini berupa pembayaran gaji pada karyawan fiktif. Ya, tetapi hasil bayarnya di lapangan ada 20 buruh gitu kan yang mengerjakan proyek ya, atau mengerjakan kegiatan, tetapi di lapangan hanya 5 orang ya. Maka sisanya masuk kantong pribadi. Itu dikatakan dengan payroll fraud. Ya, Bapak Ibu. Jadi cara mengeliminirnya bagaimana? Ya, cara pengendalian internalnya adalah ya sering-seringlah ya dilakukan yang namanya pengujian fisik lapangan ya, atau pemeriksaan lapangannya secara tiba-tiba. Kemudian modus yang lainnya adalah production cycle fraud. Jadi production cycle fraud ya. Jadi yang diproduksi itu yang diproduksi itu adalah apa ya, material dan finish good-nya itu fiktif. Nah, jadi material dan produksinya fiktif berupa yang harusnya hari ini menghasilkan 20 bungkus ya ternyata hanya 50 bungkus. Maka 15 bungkusnya masuk kantong pribadi gitu ya. Itu namanya production cycle fraud. Nah, ini juga bisa dijadikan variabel ya Bapak Ibu untuk disertasi kalau mau ini didimensikan, diturunkan menggunakan butir-butir kuesioner ya, ini bisa diturunkan. Kemudian juga approach skema ya, jadi melibatkan pertukaran dokumen elektronik dan juga melakukan penyerangan ya atas berupa di sini vector attack in electronic system dilakukan dengan input manipulation ya, kemudian apa ya, direct file alteration ya, atau juga program alteration, data thief, atau juga sabotase. Jadi dengan kata lain ya, apa ya, menyerang sistem ya. Jadi menyerang sistem artinya membobol atas akses ya, membobol akses menggunakan sandi palsu dan sebagainya ya. Itu skemanya disebut dengan skema electronic system ya, atau disebut dengan vector attack in electronic system. Nah, ini juga kalau mau dilakukan kajian ya, misalkan pada lembaga apa ya, misalnya pada BPR Syariah ya, apakah modus operandi attack vector attack electronic system ini banyak dilakukan atau tidak ya. Nah, ini juga bisa diteliti ya. Jadi variabelnya Bapak Ibu bisa gunakan input manipulation ya, direct file alteration ya, program alteration ya, data thief ya, dan juga sabotage. Ya, kemudian juga nah ini ya, skema fraud yang lainnya adalah kolusi. Nah, ini yang memang banyak terjadi gitu ya, dan nggak bisa dihindarkan. Jadi kalau sudah katanya kolusi, sekuat apapun pengendalian ya tetap bobol juga ya. Jadi sini pengendaliannya berupa atas dokumen ya. Jadi dokumen itu banyak yang diubah gitu ya. Many fraud scheme either impossible quickly detect. Jadi secara memanfaatkan kelemahan dari pengendalian internal, di mana investigator itu harus menemukan bukti yang berkaitan dengan karyawan yang melakukan hal itu ya. Nah, jadi di sini dilakukan dalam bentuk collusion ya. Jadi kerjasama gitu ya dengan antar karyawan ya. Kemudian juga tipe-tipe fraud yang lainnya, other type of employee fraud. Nah, jadi itulah ya, external individual fraud dan juga vendor fraud ya. Ya, kemudian juga fraud from customer and juga competitors. Jadi fraud from customer ini bagaimana? Ya, customer gitu ya, itu dapat melakukan berbagai cara, ya. Di antaranya memanfaatkan beberapa perkiraan piutang, ya, dan juga memanfaatkan beberapa return fraud atas barang dan jasa. Ya. Jadi ada melakukan modus yang namanya return fraud. Ya, jadi pelanggan misalnya kan, dia udah bayar, ya, tetapi pelanggannya
apa ya, bekerja sama dengan orang-orang dalam gitu ya untuk mengembalikan barang ya. Maka dalam proses pengembalian barang tersebut terjadilah yang namanya retur barang ya. Nah, ketika retur barang tersebut dibeli, ada item-item yang tidak dilengkapi secara penuh ya, yang berbeda substansinya dengan yang diterima. Nah, ini juga fraud kepada pelanggannya. Ya, kemudian juga fraud adalah mengidentifikasi ya identity thief ya, pencurian data. Nah, jadi ini juga banyak dilakukan, biasanya ya udah dilakukan oleh orang dalam ya. Identity thief fraud ya. Jadi membuat data-data palsu ya. Jadi data-data palsu mulai dari kakaknya dipalsukan, kartu keluarga, nomor induk kependudukannya. Nah, ini identity thief fraud ya. Jadi seolah-olah dia menerima tetapi adalah orang yang fiktif ya, atau orang yang palsu. Nah, namanya ini identity thief fraud. Nah, bagaimana menginvestigasi ya identity fraud itu? Jadi untuk menginvestigasi identity fraud tersebut, maka investigator itu harus memahami dulu ya beberapa jalan ya, dan juga mengidentifikasi informasi yang dicuri, meliputi ya apakah ada peranan hacker, ya apakah ada peranan insider orang dalam ya, apakah ada peranan dari trash ya. Artinya di sini perusahaan ya yang tidak memiliki dokumen yang aman ya, atau juga mengidentifikasi shoulder surface ya. Ya, kemudian juga mengidentifikasi social engineers, kemudian mengidentifikasi mailbox thief, ya, kemudian mengidentifikasi street thief, dan juga mengidentifikasi public record. Nah, ini semuanya juga bisa dijadikan variabel ya untuk proses yang namanya jenis kategori untuk menginvestigasi perlindungan yang terjadi atas fraud, terutama berkaitan dengan pencurian informasi pribadi. Ini tahapannya bisa dijadikan variabel nih untuk diteliti. Ya, kemudian juga apa ya, mengidentifikasi metode investigasi atas pencurian itu bagaimana. Nah, maka metode investigasinya adalah ini ya, many offshore and use sophisticated technique ya, such as proxy server which discussion. Ya, maka di sini perusahaan ya itu melakukan metode yang namanya surveillance method ya. Jadi metode pemantauan ya. Jadi metode pemantauan di mana modus-modus dari fraud tadi itu memang dipantau mulai dari aksesnya ya, kemudian juga informasi pribadinya sampai kepada yang hal-hal lainnya yang mencurigakan. Jadi untuk menginvestigasinya ya dengan cara ini ya disebut dengan surveillance method. Ya, kemudian juga money laundering scheme, pencucian uang ya. Jadi money laundering scheme ini adalah proses the placing illegal obtained fund into the financial system. Nah, jadi adalah proses menempatkan secara ilegal atas dana ke dalam sistem keuangan, namanya pencucian uang ya, atau money laundering. Tujuan dari money laundering itu adalah to make it appear ya, through the laundering fund have come from legitimate source. Nah, jadi tujuan dari money laundering itu adalah agar ya dana yang diambil itu ya bisa ditempatkan ya ditempatkan pada tempat lain yang dianggap apa gitu ya, tidak dicurigai adalah hasil kejahatan ya, atau disebut dengan sumber yang ilegal, sumber yang legitimasi misalnya apa, uang korupsi ya, atau uang hasil dari korupsi lah ya kan, dibelikan untuk misalnya kantin ya, jadi dicuci gitu ya, jadi nggak disimpan di bank tetapi dibelikan dalam bentuk aset ya, dibelikan dalam bentuk apa ya, usaha yang bisa menghasilkan uang ya, tetapi sumber dana yang tidak jelas ya, atau disebut dengan hasil pencucian uang. Nah, money laundering di sini ya, money laundering is much more
accomplishing crime that most people believe. Ya, jadi memanfaatkan ya berkaitan dengan kepercayaan. Artinya di sini money laundering di sini berkaitan dengan adanya uang ya sebesar 100 lalu didepositkan ya dalam ke rekening bank, dan banyak kegiatan kriminal itu diapakan ya, dialihkan ya ke tempat lain yang dianggap tidak mencurigakan ya. Ya, jadi kalau alternatifnya adalah kalau disimpan ke bank, ya bank akan tanyakan dari mana ya mas uang masuk 300 juta hari ini. Hasilnya misalnya penjualan mobil misalnya. Ya kalau dia penjual mobil, bank nggak curiga. Tapi kalau kita jawab tidak ada keterangan gitu ya, artinya hasil dari kickback. Nah, itu adalah yang namanya money laundering gitu ya. Nah, jadi money laundering itu skemanya adalah skema placement ya, jadi menempatkan ke tempat lain, kemudian layering ya medianya ya ke media lain, kemudian juga integration ya, jadi adanya menyatu. Nah, kalau di Indonesia sendiri money laundering ini ya udah kena pasal tertentu ya. Jadi kalau kita misalnya ya pada sidang-sidang KPK kan gitu kan, itu menunjukkan apa ya, pasalnya bisa berlapis. Misalnya pasal korupsi, maka undang-undangnya kena undang-undang tipikor ya, tindak pidana korupsi 4 tahun. Kemudian uang hasil korupsinya dikaburkan, dia ditempatkan di tempat lain, misalkan dibuat hotel atau dibuat apa ya, misalnya dibuat perumahan, ya maka nggak diakui, ya maka kena pasal lagi gitu kan, kena pasal yang namanya pasal pencucian uang 4 tahun. Jadi total hukuman 8 tahun. Ya, korupsi 4 tahun, ya kan? Kemudian 4 tahun lagi pencucian uang. Lantas dituntut jaksa, gitu kan? Dituntut jaksa, diakui nggak money laundering? Nggak, saya nggak ada melakukan. Kalau diakui hukumannya 4 tahun. Banding gitu kan. Maka bandingnya itu tambah lagi 2 tahun. Ya, jadi hukumannya 10 tahun. Nah, jadi money laundering itu pasal tersendiri ya kalau di kedudukannya di Indonesia. Ya, jadi mungkin dunia juga udah sama ya. Nah, jadi memang semakin kecil ya peluangnya. Nah ini. Jadi proses penempatannya itu ya dilakukan dengan yang namanya smurfing. Jadi smurfing di sini menggunakan teknik ya uang itu secara individual ya itu didepositkan dalam pecahan tertentu ya, didepositkan disebabkan karena apa ya, untuk mengelabui apa ya, kecurigaan. Jadi jangan terlalu besar, misalkan dipindah ke rekening A ke rekening B ke rekening C, uang $10.000 jadi 1.000 ya, jadi tidak mencurigakan. Kemudian juga currency structuring. Nah, jadi currency structuring teknik ini adalah mencakup pencucian uang, melakukan pertukaran uang ya, itu dengan menggunakan kartu, ya. Jadi dengan menggunakan instrumen secara ilegal, gitu ya, atas barang dan jasa. Jadi menjadi apa ya, pembelian atas barang dan jasa, gitu ya. Ya misalnya beli mobil, beli kereta, beli sepeda motor, gitu ya. Kemudian juga prawn business. Jadi prawn business itu apa ya? Buat usaha dia. Jadi dengan membuat usaha hasilnya adalah uang pencucian uang. Gitu kan. Buat kedai kopi, gitu kan. Ya itu dananya dari mana? Bank nggak kasih pinjaman ya, atau juga uang narkoba kan, gitu kan. Ya maka dalam hal itu dalam pencucian uang itu banyak modus operandinya ya. Jadi ada smurfing, currency structuring, atau juga prawn business ya. Atau juga teknik layering. Nah, jadi sini Bapak Ibu, placement ini ada modusnya, layering ada, integration ada. Nah, ini juga bisa dijadikan variabel. Ya, dijadikan variabel untuk diteliti. Layering teknik itu dengan inform value transfer, ya, of share account, wah banyak sekali ya untuk diteliti. Saya aja ingin juga ini menelitinya, ya. Trust, ya, kemudian bearer check certificate, ya, working account, ya, financial intermediaries. Integration begitu juga ya.
Integration teknik metodenya offshore, ya kan, offshore consulting fee, ya, gambling, scam transaction, under double cash. Nah, ini. Jadi itu tadi ya, mengantisipasi money laundering adanya undang-undang anti money laundering. Jadi hingga orang keder, gitu kan, melakukan pencucian uang. Jadi kalau udah misalnya ditemukan, gitu kan, korupsi 2 miliar, ya, ya uangnya, makanya banyak orang sekarang simpan uangnya ditanam di belakang rumah, gitu kan, daripada dibelikan ruko, gitu kan, daripada dibelikan aset, gitu kan, kena pasal pencucian uang. Ya, tapi kalau kena pasal korupsi, hasil korupsinya disimpan di bank, ya kan? Kalau disimpan di bank mudah diketahui. Ya, tapi kalau ditanam di belakang rumah, apa juga, gitu ya, aman ya, artinya nggak kena pasal anti money laundering laws kan, gitu ya. Jadi hanya corruption saja, 4 tahun aja. Ya makanya sekarang orang korupsi itu ya apa gitu ya, nekat gitu ya. Dia nekat, udah tahu kena hukumannya, tetapi apa ya, dalam berapa tahun itu nggak akan bisa dicarinya. Ya, misalnya orang nyari uang 4 miliar kan, bekerja dari pagi sampai sore, kalau pegawai negeri nggak dapat itu 4M, kecuali korupsi kan gitu ya. Nah tapi kalau korupsi itu ya resikonya ada, ya, maka dilakukan apa ya, ada pasal tersendiri lah sekarang ini produk hukumnya terkait dengan money laundering ini. Nah ini beberapa organisasi kriminal ya, di antaranya adalah African Criminal Enterprises, Asian Criminal Enterprises, Balkan Criminal Enterprises, Eurasian Criminal Enterprises. Nah ini organisasinya. Seperti misalnya LCN Activities, LCN. Jadi LCN ini adalah suatu organisasi aktivitas ilegal ini. Jadi kalau Bapak Ibu temu di internet ya, namanya LCN Activities. Nah ini identik ya dengan apa ya, sebagai organisasi kriminal yang berasal dari negara Italia ya, mafia. Disebut dengan La Cosa Nostra ya, La Cosa Nostra Italian Organized Crime Enterprises. Nah, ini terkenal sebagai organisasi kriminal. Dan juga teroris group, nah, jadi digunakan untuk spesial organisasi ya. Jadi dikatakan dengan teroris group. Nah, jadi dapat disimpulkan itulah ya, bahwasanya dapat dijelaskan ya beberapa modus operandi, motivasi ya dilakukan terjadinya fraud tersebut ya, dan juga bentuk-bentuk dari fraud tersebut yang mencakup corruption ya, asset misappropriation, dan juga fraudulent financial statement. Nah, inilah pada pertemuan ini ya Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Oke, kalau tidak ada, saya kira itu saja lah ya program kita di hari ini, dan kita lanjutkan di minggu depan ya. Tolong di print screen ya Pak Isan ya, kehadiran kita hari ini untuk dimasukkan di dalam grup. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja program kita. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya. Baik, Prof.